Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Pratiwi. Saya dari kelompok 8 ingin menjelaskan struktur dan fungsi makhluk hidup. Makhluk hidup atau organisme adalah suatu entitas yang dapat mempertahankan dirinya dari perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Struktur makhluk hidup merujuk pada tata letak dan hubungan antar bagian tubuh, mulai dari tingkat terkecil hingga tingkat terbesar. Secara hierarkis meliputi, yang pertama itu ada sel, yaitu unit struktural yang paling kecil. Yang kedua, jaringan ataupun kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, contohnya jaringan otot dan jaringan epitel. Yang ketiga itu ada organ, kumpulan berbagai jenis jaringan yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu, contohnya jantung, paru-paru, daun, dan akar. 4. Sistem organ, kumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi yang lebih kompleks, contohnya sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Yang kelima itu ada organisme, yaitu satuan individu makhluk hidup yang tersusun oleh berbagai sistem organ yang terkoordinasi. Yang terakhir itu ada fungsi makhluk hidup. Makhluk hidup berfungsi pada aktivitas atau proses vital yang dilakukan oleh setiap bagian tubuh, struktur atau untuk mendukung kelangsungan hidup dan mempertahankan jenisnya. Fungsi-fungsi ini antara lain bernapas atau respirasi, memerlukan makanan atau nutrisi, bergerak, tumbuh dan berkembang biak atau bereproduksi, peka terhadap rangsangan atau iribilitas, dan adaptasi serta mengeluarkan zat sisa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Yang pertama yaitu akar. Akar terdiri atas rambut akar, ujung akar, dan batang akar. Nah, apa sih fungsi akar? Akar berfungsi menyerap air dan mineral dari tanah dan mengangkut zat hara, menambah tumbuhan agar berdiri kokoh dan menyimpan cadangan makanan. Yang kedua yaitu batang. Batang tersusun dari jaringan epidermis, korteks, dan silinder pusat. Terdiri dari xilem dan floem. Bisa berupa batang kayu, batang basah, atau batang merambat. Nah, apa sih fungsi batang? Batang berfungsi menyokong dan menopang bagian tumbuhan, menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun, menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga yaitu daun. Daun tersusun atas epidermis atas dan bawah, jaringan mesofil, palisade, dan spons, serta pembuluh xilem dan floem. Apa sih fungsi dari daun? Nah, fungsi dari daun seperti yang kita ketahui adalah tempat utama terjadinya fotosintesis, yaitu pembuatan makanan dengan bantuan sinar matahari, karbon dioksida, dan air. Berperan dalam pertukaran gas dan berfungsi menyimpan air. Nah, selanjutnya yaitu bunga. Bunga terdiri atas kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, putik, yang berfungsi sebagai alat reproduksi generatif tumbuhan, menarik serangga karena bersifat mencolok, atau menarik hewan penyerbuk. Tempat terjadinya pembuahan yang menghasilkan biji. Nah, selanjutnya yaitu ada buah dan biji. Strukturnya yaitu kalau buah berasal dari bakal buah setelah pembuahan, sedangkan biji berasal dari bakal biji yang telah dibuahi. Nah, apa sih dari fungsi buah dan biji? Buah sendiri berfungsi sebagai pelindung biji dari kerusakan dan membantu penyebarannya. Sedangkan biji menyimpan embrio tumbuhan baru dan cadangan makanan untuk perkecambahan. Nah, intinya adalah akar berfungsi menyerap air, batang menyalurkan zat, dan daun menghasilkan makanan. Bunga melakukan reproduksi dan buah dan biji menjaga kelangsungan generasi tumbuhan dengan cara reproduksi. Nah, itulah pembahasan dari saya tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Berikut penjelasan tentang struktur dan fungsi pada hewan. Yang pertama ada rangka dan otot sebagai sistem gerak yang berfungsi untuk menopang tubuh dan memungkinkan hewan untuk bergerak. Fungsi tulang memberi bentuk dan perlindungan, sedangkan otot menarik tulang agar terjadi gerakan. Yang kedua, pencernaan. Sistem ini mengubah makanan menjadi zat yang lebih sederhana agar dapat diserap tubuh dan digunakan sebagai sumber energi. Yang ketiga ada peredaran darah, bertugas mengangkut oksigen zat makanan
dan hormon ke seluruh tubuh, serta membuang sisa metabolisme seperti karbon dioksida. Yang keempat, ada pernapasan. Berfungsi melakukan pertukaran gas, mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari hasil respirasi sel. Yang kelima, ada sistem saraf, mengatur respon tubuh terhadap rangsangan dan mengendalikan gerakan serta mengkoordinasikan kerja organ-organ tubuh. Yang keenam, ada reproduksi. Hewan juga bereproduksi seperti untuk memperbanyak keturunan, menjaga kelangsungan jenis melalui perkembangbiakan secara seksual atau aseksual. Persamaan dan perbedaan struktur tumbuhan dan hewan. Yang pertama, persamaan. Sama-sama memiliki struktur dan fungsi yang mendukung kehidupan. Lalu yang kedua, keduanya tersusun atas sel eukariotik dan memiliki inti sel atau nukleus. Memiliki mitokondria untuk respirasi seluler. Keduanya memiliki retikulum endoplasma dan ribosom untuk sintesis. Perbedaannya, tumbuhan autotrof, membuat makanan sendiri, sedangkan hewan heterotrof, mencari makanan. Tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan hewan tidak memiliki dinding sel. Lalu tumbuhan memiliki vakula sentral besar, sedangkan hewan tidak memiliki atau vakula kecil. Kesimpulan, struktur tubuh pada tumbuhan dan hewan memiliki fungsi yang berbeda, namun keduanya sama-sama penting untuk keseimbangan ekosistem.